Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini kita akan mempelajari tentang WebGIS, di mana materi sebelumnya kita telah membuat peta pada Quantum GIS, peta Pulau Bangka seperti yang ada di materi yang ini. Kali ini kita akan menampilkan WebGIS yang khusus untuk poligon wilayah bubble. Caranya, pertama, jangan aktifkan dulu MS Fairway yang telah diinstal sebelumnya. MS Fairway, Apache, Bin. Kalian klik double yang ini, httpd.exe. Kemudian buka browser. Dicoba sudah aktif atau belum. Localhost. Port yang sudah diinstal sebelumnya adalah port 81. Kalau udah tampil seperti ini berarti MS Fairway nya sudah aktif. Sekarang buka Apache yang tetap di sini, htdoc. Kalian buka folder dengan nama Anda masing-masing, contoh ya, Delphia. Oke. Di sini kita akan mempaste template yang udah kita download di Google Classroom. Sekarang kita buka foldernya, data oke, yang ini ya, pertemuan 9 di PMapper 4.4.0. Kalian ekstrak. Setelah diekstrak, jika sudah selesai akan tampil sebuah folder MS4W. Kalian buka di apps PMapper. Nah, yang ini di copy ya, di copy dua-duanya, di copy ke folder yang tadi, Delphia, ke folder nama Anda masing-masing. Oke. Kalau sudah, kembali ke browser nanti ya. Kalau ini udah selesai, kembali ke browser yang ini. Kalian ketik / folder yang dibuat tadi dengan nama masing-masing, Delphia. Akan tampil seperti ini. Kalian klik PMapper 4.4.0. Ini adalah template yang akan kita gunakan. Kembali ke sini tadi, Delphia 4.4.0. Ini adalah isinya berupa template untuk WebGIS. Sekarang kalian ganti namanya, klik rename kode peta. Oke, bisa diganti. Kemudian bikin folder baru, satu lagi, khusus untuk data peta. Data peta ini data peta yang sudah kita buat sebelumnya. Yang ini ya, data peta yang sudah kita buat sebelumnya. Ibu kembali ke sini. Nah, folder ini project yang udah kita buat di pertemuan 3 sampai 7. Di Ctrl A semuanya, di copy semuanya. Kalau udah di copy, pindah ke data peta secara keseluruhan ya. Kalau sudah, kalian buka digitasi project yang ini ya. Oke, sambil menunggu itu buka, kalian buka kode peta, konfigurasi ini, config default.xml, klik kanan, edit dengan Notepad++ ya.
Untuk ngoding kita akan memerlukan satu file namanya .map. Kita kasih nama map bubble, kita simpan map bubble. Kalau udah disimpan, kembali lagi ke sini, buka default. Ini ada pmapper demo, namanya kita ganti sesuai dengan nama yang kita ubah tadi, map bubble. Nama yang di sini itu sesuai dengan nama yang ini, map bubble.map. Kalau udah selesai, oke, peta yang tadi udah tampil yang ini. Kita akan menampilkan peta khusus untuk tipe poligon ya, wilayah bubble-nya. Sekarang kembali ke sini tadi, map bubble, kita buka, klik kanan sama ya, buka dengan notepad. Oke, ini sintak yang akan kita ubah untuk menampilkan wilayah Pulau Bangka yang ini, tapi hanya untuk satu warna saja. Caranya ini, extend untuk titik koordinat kita ubah sesuai dengan yang ada di quantum GIS kita masing-masing, yang ada di wilayah bubble. Klik kanan, pilih properties, oke, pilih informasi. Di informasi itu ada bagian extend. Nah, ini merupakan titik koordinatnya, kita copy, di copy bagian ini, paste. Nah, setelah di copy, yang koma ini dihapus, kasih spasi, kasih jarak ya. Titik koma ini juga dihapus, kasih jarak kayak gini. Ini juga sama, koordinat titik X dan Y ya, ini dihapus juga, kasih spasi. Kalau sudah, baris 26, perhatikan peta kita ini adanya di sini ya, yang kita paste tadi sebelumnya, ada di folder, oke, tunggu bentar, project namanya data peta, ada di folder data peta. Keseluruhan file yang di quantum GIS namanya ada di folder data peta. Kita ganti namanya yaitu data peta sesuai dengan punya kita yang ini ya, data peta. Kalau sudah, kembali ke bawah. Oke, yang ini baris 36 kita ganti sesuai dengan yang peta yang ada di quantum punya kita. Kembali ke sini, ke variabel yang tetap di sini, variabel bagian ini project CRS, namanya plus project sama dengan long let. Kita ganti yang ini baris 36, namanya long let yang ini ya, kita ganti dengan nama yang ini, long let plus datum sama dengan WGS84 plus adapts. Oke, jika sudah, ke bawah lagi. Nah, bagian ini extend baris 60 kita ubah, kita ganti sama dengan yang extend di sini, informasi yang ini di copy kembali, di copy, pindah ke sini. Ini sama ya, pakai spasi, hapus titik komanya sama koma. Oke, ini untuk menampilkan peta ya, gambar yang ada di sini bagian ini.
kita akan menampilkan gambar. Kembali ke sini, kita akan menampilkan gambar ini, peta bubble. Kalian copy peta bubble-nya, di copy, kembali ke htdoc, Delphia, kode peta image, pastekan di sini, di paste. Ini namanya peta bubble.jpg ya enggak. Sekarang kembali ke sini, namanya ini kita ganti, apa tadi namanya, ada peta bubble.jpg, klik simpan. Sekarang kita coba running ulang, kita hapus yang ini. Oke, namanya kode peta, kita klik kode petanya. Oke, tampilnya kayak gini. Ini akan terus loading terus. Kenapa? Karena kita belum mengisi data petanya ya. Yang kita pakai baru yang ini, baru ini perubahannya. Sekarang kita akan menampilkan wilayah Pulau Bangka di sini. Kembali ke codingan mapbubble.map. Oke, kita akan menghapus baris ini ya, dari 67 sampai, kita hapus baris 67 sampai 330, baris 67 sampai 330 kita hapus. Oke, salah, kita hapus baris, bentar ya, kita hapus line 330 sampai 163 ya, ini 163 sampai 330, salah tadi. Ini karena kita mau pakai untuk menampilkan peta nanti ya, peta wilayah Pulau Bangka, hapus. Oke, sisanya ini dihapus dari baris 163 sampai 330 ya. Oke, kita simpan. Hasilnya tetap sama ya, ini. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita ganti bagian ini. Ini kita ganti namanya pulau, datanya data Bangka ya. Kita layernya kita ganti Bangka, dikarenakan kita mau menampilkan data di QuantumGIS adalah polygon, namanya berarti ini polygon, statusnya aktif, on, data. Ibu tambah yang bagian datanya, namanya adalah ini ya, yang di QuantumGIS wilayah bubble, atau sama namanya dengan yang ada di sini, data peta .shp nya yang ini. Nama filenya wilayah bubble.shp. Kita ambil wilayah bubble ya, namanya wilayah bubble. Oke, ini yang dua ini kita hapus connection, kita hapus. Projectnya tadi samakan dengan yang ada di wilayah bubble pada properties variabel yang ini ya, project longlet datum wgs nodef. Ini kita hapus,
samakan long left datum WGS no def. Benar ya, long left datum WGS no def. Oke. Kemudian deskripsi kita ganti, misalnya namanya wilayah Bangka, dan hapus, kita nggak pakai codingan ini, yang kita butuhkan hanya 2. Judulnya peta Pulau Bangka. Sampai di sini apakah tampil data petanya yang di sini? Belum ya, belum tampil. Sekarang kita akan menampilkan, ini udah dapet wilayah bubble yang ini ya, wilayah bubble-nya udah dapet. Sekarang kita akan menampilkan petanya. Di sini kelas, nambah kelas name, namanya kelas, namanya misalnya kelas Bangka ya, kelas bubble boleh. Style and width width 1, outline color, contoh tes ya, ibu simpan dengan codingan seperti ini, simpan, kita panggil, harusnya tampil. Oke, udah tampil petanya. Nah ini ya, peta Pulau Bangkanya. Kenapa besar? Kita periksa lagi titik koordinatnya itu yang ini. Benar ya, yang ini kita pakai. Coba tes bentar. Ini kita tampil. Oke, long left datum WGS def. Lanjut ke bawah. Oke, ini terus nambahin satu lagi. Kalau mau menampilkan warna dalam adalah color, contohnya warna biru 0852555, disimpan. Kita coba lagi, refresh. Oke, setelah menampilkan data tersebut, color, mana salahnya ini, outline color untuk warna luar, color untuk warna dalam. Di bagian ini tampilnya enggak secara keseluruhan petanya. Untuk menampilkan keseluruhan di bagian skala kita ubah, terserah ini sini tulis berapa dulu, yang nanti dia akan menampilkan secara keseluruhan. Oke, ini hasil dari WebGIS yang akan kita tampilkan, yaitu peta Pulau Bangka. Satu warna, kenapa beda dengan yang ada di Quantum GIS ya? Di sini banyak warna karena udah dibikin kategori.
yang di sini belum, hanya satu warna. Untuk tutorial berikutnya kita akan mempelajari tentang menampilkan per kategori. Untuk tutorial kali ini untuk menampilkan satu kategori, satu warna. Untuk materi tutorial kali ini sampai ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.